Itu payah. Tapi harusnya kita challenge. Ketika tanpa Nathan Chuawan, apa yang akan dilakukan? Kau memang udah gila tau El. Bukan gila lagi, udah iri dengki kali di hatimu itu sama Sintayong. Bisa-bisanya kau mau nge-challenge mainin Nathan Jo apa enggak? Jelas-jelas kita udah mau dapat kita tuh ngejar prestasi biar dapat Olimpiade sampai harus mohon-mohon itu netizen ke ofisialnya Herenveen itu di Liga Belanda biar balikin Nathan Jo, Pak Erick Thohir juga semua sama ininya biar Nathan Jo balik, malah kau suruh lagi nggak usah mainin Nathan Jo buat nge-challenge si Sintayongnya bagus apa enggak. Kan udah kelihatan kita tuh masih ada prospek bisa masuk Piala Dunia. Emang sejak kapan negara ini ada prospek buat Piala Dunia? Orang rival-rival kita juga selama ini Thailand, Vietnam, Singapura, siapa yang pernah nyangka kita bisa bersaing sama Korea Selatan, Jepang? Udah gila di otakku itu, hanya kekikiran aja. Selalu aja pelatih lokal kalau dikasih kesempatan yang sama aja pasti hasilnya sama juga kayak Sintayong. Siapa yang tahu? Aduh, kok sudah gila kalau emang pelatih lokal kita sehebat itu. Udah dilirik kali sama Malaysia apa sama Laos, dah negara-negara yang di bawah kita udah dilirik kali manajer di atau pelatih lokal kita nggak ada kan. Itu berarti emang kurang. Kok itu memang udah saklek otakku itu Toel. Dan satu lagi, emang pelatih itu cocok-cocokan. Brazil pemainnya kan pemain kelas dunia semua, tapi nggak juara. itu ada fase-fasenya emang pelatihnya nggak cocok. Jerman juga kan pernah kan, kau tahu di Piala Dunia walaupun langganan juara pernah nggak lolos grup kan. Emang cocok-cocokan pelatih itu. Emang otak kau udah bingung aku sama kau Toel. Aduh, Bung Toel. Bung Toel ingin Sintayong eksperimen pakai pemain cadangan ketika melawan Korsel nanti malam. Ini orang nih apa yang dipikirkannya ya? Ketika kita udah selangkah lagi menuju semifinal Piala Asia U23, dia malah mengeluarkan pemikiran yang ngawur kayak gini. Maunya Bung Toel nih apa sih guys? Dia mengeluarkan pernyataan kalau dia ingin menguji kualitas dari Coach Sintayong, beneran bagus atau karena faktor para pemain. Ya, jadi kemarin di acara Hot Room, acaranya Hotman Paris, itu diadakan satu tema guys, tentang naturalisasi. Jadi di acara itu ada Bung Toel yang diundang ya, terus ada Coach Justin, ada pemain naturalisasi yaitu Christian Gonzalez, dan ada Pak Arya. Dan ketika momen Hotman Paris menanyakan kepada Bung Toel tentang upaya PSSI memanggil kembali Nathan, Bung Toel ini mengeluarkan statement yang menurut aku tuh ngawur gitu. Dia bilang kita harusnya bisa coba untuk challenge Sintayong tanpa Nathan. Dan langsung ditanggapi oleh Coach Justin, ini pertandingan penting. Emang lu kira dengan 11 Messi bisa juara Piala Dunia? Iya. Gua mantan pelatih timnas, ucap Coach Justin. Jadi mungkin Bung Toel ini beranggapan kalau laga melawan Korea Selatan nanti malam ini adalah ajang coba-coba. Padahal kita semua tahu guys, kalau laga melawan Korea Selatan nanti itu adalah laga yang sangat penting untuk timnas Indonesia U23. Aku beneran gak habis pikir dengan apa pola pikir yang ada dengan Bung Toel ini. Dan sepertinya Bung Toel ini menginginkan kalau timnas kita tuh kalah dan tidak melangkah lebih jauh lagi di Piala Asia U23 kali ini. Menurut kalian gimana guys tentang statement Bung Toel yang ngawur ini guys? Gila deh. Coba kalian komen di bawah dan jangan lupa follow akun ini untuk berita timnas Indonesia lainnya. Kalau Anda memang pelatihnya hebat, Sintayong ini hebat atau tidak? Nah, makanya harusnya diuji. Gitu. Kan udah diuji. Diujinya contoh aja begini. Kan saya bilang tadi, memanggil kembali Nathan Chuawan, apresiasi lah, itu payah. Tapi harusnya kita challenge. Ketika tanpa Nathan Chuawan, apa yang akan dilakukan oleh Sintayong? Ya, jangan ambil risiko dong, udah keburu kalah. Padahal Hotman Paris ini bukan yang mengikuti sepak bola guys ya. Itu aja kelihatan kalau kurang suka dengan statementnya Bung Toel guys ya. Aku juga kurang suka dengan statementnya Bung Toel yang harus men-challenge Sintayong ya. Ini Bung Toel ini tahu gak sih kalau ini laga 8 besar
melawan Korea Selatan. Seakan-akan kita ini ngelawannya Kamboja, Laos ya, bisa challenge ya. Gak bisa woi, ini Korea Selatan. Seakan-akan kita punya Messi yang dimainin itu M. Tahir guys ya. Ya kan gak masuk akal. Kenapa kita harus membuktikan kualitas pelatih yang emang udah hebat guys. Dan prestasi hebatnya Sintayong ya di Piala Dunia di 2018, dia itu mengalahkan Jerman meskipun Korea itu nggak lolos ya, tapi mengalahkan Jerman guys. Emang segampang itu mengalahkan Jerman? Kenapa kita harus masih menanyakan kualitasnya Sintayong gitu loh ya? Ya dia layak lah difasilitasi dengan sebegitu mewahnya ya guys ya, karena dia pelatih hebat dulu. Tapi kalau kita bandingkan dengan pelatih-pelatih tim nasional sebelumnya, itu belum pernah ada yang dapat fasilitas sehebat Sintayong. Naturalisasi misalnya, kan nggak ada yang sebanyak ini. Menurut Anda memang pelatihnya hebat, Sintayong ini hebat atau tidak? Nah makanya harusnya diuji gitu. Kan udah diuji, udah berapa tahun? Contoh kayak begini. Diuji. Kan saya bilang tadi, memanggil kembali Nathan Chuaon apresiasi lah, itu upaya. Tapi harusnya kita challenge, ketika tanpa Nathan Chuaon, apa yang akan dilakukan oleh Sintayong? Ya jangan ambil resiko dong, udah keburu kalah. Enggak, ini menjawab pertanyaan utama tadi Bang Hotman. Ini peran pelatih Sintayong atau apa? Jadi sebetulnya ini kesempatan, karena kalau dari segi target kan udah tercapai Bang. Perempat final, Nathan Tulus besok ini itu. Kan sebuah upaya yang dilakukan. Kalau seandainya apresiasi upayanya tidak berhasil, seandainya Nathan kita sedang menguji kualitas Sintayong. Kita mau lihat gitu. Kalau disuapin terus sama Erick Thohir, enak betul Sintayong gitu loh. Ya enggak lah. Nggak segampang itu. Emang lu kira dengan 11 Messi bisa jadi juara? Makanya dia dituntut. Dia bisa nggak maksimalkan pemain yang dibawa? Kan sudah. Kan ada Arkan Fikri, ada Justin Hubner. Bisa nggak dia memformulasikan? Sebetulnya kalau kita mau bicara secara sepak bola, kita mau lihat itu. Jadi tetap Anda merasa Pak Erik terlalu besar bayaran kepada Sintayong gitu? Bayaran memang paling besar juga sih Bang. Nggak gini. Bahkan besok kalau menang pasti minta bonus lagi. Tanya di Bang Arya. Oh begitu? Oh pasti. Gini. Pelatih itu bisa memberikan sebuah prestasi jika dia diberikan amunisi untuk perang. Oke? Sekarang yang datang dari 13 hanya 4. Oke? Satunya cabut. Ya pasti ada upaya-upaya untuk mendatangkan. Seandainya Nathan tidak bisa datang, saya yakin bisa. Seperti saya bilang, paling mungkin digeser ke depan, Komang yang menggantikan. Nah kalau soal memperbaiki pemain, gue nggak setuju juga, karena semua pemain punya kualitas. Pelatih itu bukan tukang sulap. Ini yang selalu ada perbedaan pendapat atau thinking ya, bahwa pelatih itu tukang sulap bisa membuat semua pemain jadi hebat. Ujung-ujungnya kan pemain yang berbuat. Gue ini mantan siapa? Peran Sintayong nggak? Target itu tercapai kan? Pasti. Oke. Tapi kan ada yang berhasil, kalau ada kita yang mau tidak. secara sepak bola mau mendalami, tes case besok. Cuma ini kan luar biasa. Kalau keburu kalah. Iya. Nggak bisa buat tes case. Kita mau menguji pelatihnya kan mau jawab. Apa benar? Nggak peduli apa pelatihnya, yang penting menang kan? Iya. Cuma lu nggak bisa bilang test case. Dan gue yakin kalau nggak ada Nathan, tugas pelatih tim nasional apa Bang? Meraih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Ya, tadi sudah kita simak bersama-sama bagaimana ada tanggapan dari netizen terkait dengan ocehan-ocehan yang tidak bermutu dari si towel ini. Saya melihat pada video terakhir tadi teman-teman, kalau kita mendengar secara saksama bahwa si towel ini nampaknya dia melihat bahwa Indonesia ini sesuai target kan sudah lolos 8 besar nih. Jadi partai antara Indonesia dengan Korea Selatan itu bisa menjadi laga uji cobanya Coach Sintayong untuk melihat kualitasnya Coach Sintayong. Artinya nothing tulus ya, main lepas. Sehingga dia protes ketika ada usaha dari Ketua Umum PSSI, kemudian ada usaha dari Coach Justin dan juga para netizen terkait
kemarin yang Nathan Joe habis pertandingan dengan Jordania langsung balik ke Belanda. Sebenarnya yang menjadi pemikiran dari Towel itu apa sih? Kita semua merasa kehilangan Nathan Joe, tetapi dia beranggapan bahwa itu biasa-biasa saja. Seolah-olah dia mengatakan, sudahlah, tidak usah bermain lagi. Toh kita sudah lolos 8 besar. Kalau pola pikir seorang pelatih seperti ini, maka hancurlah timnas itu. Teman-teman membayangkan kalau seorang pelatih itu diberi target untuk bisa main di Piala Asia. Kira-kira seperti apa? Kalau pemikirannya seperti Towel, saya yakin bahwa timnas itu akan menjadi bulan-bulanan dari timnas lain. Kalau Coach Sintayong itu dia punya target sendiri, Towel, memang target yang diberikan oleh Ketua Umum PSSI itu adalah lolos ke 8 besar. Dan itu sudah dipenuhi. Sementara Coach Sintayong itu mempunyai target sendiri untuk lolos ke semifinal. Artinya itu merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang wajib dan harus kita dukung bersama. Bukan membuat seperti coba-coba. Anda ini sebenarnya pengamat sepak bola atau pengamatnya Coach Sintayong sih? Justinus, kira-kira gimana nih prediksi Anda Indonesia lawan Korea Selatan? Kalau saya yakin Indonesia pasti bisa memberi perlawanan, mendapatkan peluang. Kalau kita efektif, we can win the game. Cuma yang saya takuti kan kayak kita ada 2 kali dapat penalti loh dalam 2 match yang berbeda. Nah, kayak gini tuh harus dihindari. Tapi kalau secara permainan kita nggak kalah, tinggal fokus mindset masuk lapangan untuk menang. Tidak ada pilihan lain, hanya menang. We can win the game. Kenapa nggak langsung aja turunkan semua 11 orang naturalisasi? Nggak bisa, karena bisa cuma 4. Oh, itu aturannya begitu? Bukan, cuma sebelahnya. Yang lain dari 13 tadi itu sudah senior. Oh, di atas 23. Ya. Justin, ada satu lagi siapa? Elkan Bagot, tapi Elkan Bagot nggak dilepas sama klubnya. Oh, jadi maksimum 4 orang ya? Bukan maksimum, yang bisa memperkuat timnas kita 4 orang karena usianya di bawah 23. Dari segi umur. Jadi Anda masih optimis kemungkinan menang masih ada chance-nya, Bang. Dari lawan Australia, saya dapat banyak WhatsApp pertanyaan. Kita nggak pernah lawan bule-bule menang bla bla bla. Loh, ini kan U23 dan terbukti menang. Lawan Yordania itu finalis Piala Asia. Kita nggak pernah menang, kita tidak pernah menang lawan pemain Timur Tengah. Lah, sekali lagi ini kan U23. Kita sudah membuktikan. Justru saya bilang Korea ini ngeper ketemu Indonesia. Ternyata Indonesia yang selama ini diremehkan, dipegang Sintayong, dan kita bisa perform. Dan permainan kita bagus. 4 gol itu nggak jatuh dari langit. Sorry, bahkan kita cetak 5 gol, sayang 1 di gawang sendiri. Tapi semua berdasarkan permainan yang luar biasa. Dan saya yakin Korea ini tidak boleh meremehkan kita. Kalau mereka melakukan itu, kita injek-injek itu Korea. Begitu ya? Atau gimana? Anda yakin Indonesia ada kans untuk menang lawan Korea Selatan agar kita masuk ke Piala Olimpiade tahun ini? Kans itu tadi tergantung satu. Kalau bisa main seperti Yordania, peluang itu menjadi ada. Kalau bisa main seperti lawan Yordania. Waktu itu apa? Ciri khas waktu main sama Jordania apa? Karena secara tim mainnya oke. Terutama dalam proses transisi. Transisinya bagus. Jadi defense sama menyerangnya bagus. Terus kalau mau spesifik, Witan yang menurut saya selama ini macet, waktu lawan Jordania tiba-tiba menemukan kualitas dirinya yang hebat lagi. Itu kalau kita bicara individu. Tapi Korea kan juga kita harus respect dalam konteks sepak bola itu harus respect, bukan tim sembarangan. Dia kalau dalam konteks Piala Olimpiade dia udah pernah perunggu ya 2012. Udah pernah masuk Olimpiade. Perunggu, juara ketiga, iya. Tapi sekarang saya mau kan pemainnya beda semua. Iya, artinya itu tetap harus diperhitungkan. Contoh sekarang, dia belum pernah kebobolan. Kalau kita bicara yang sekarang. Sekarang belum pernah kebobolan? Belum, dia lawan Uni Emirat Arab menang 1-0. Jumat pagi akan kebobolan. Lawan Cina 2-0, lawan Jepang 1-0. Artinya ini bukan lawan yang mudah. Dalam konteks sepak bola itu nggak bisa sekedar omon-omon gitu loh. Tapi satu lagi. Di sidang MK pun nggak boleh ngomong-ngomong. Dia kalah yang ngomong-ngomong. Jadi satu lagi, Bang. Tadi kan Bang Arya cerita Nathan Chuaon
dipinjam 1 minggu, balik lagi ke klub bisa di ini lagi. Satu hal itu upaya yang patut diapresiasi, upaya serius dari ketua umum lah. PSSI ketua umum lah spesifiknya. Ya, Pak Erik. Tapi kalau kita mau bicara tentang sepak bola, itu kan maksudnya dalam sisi lain secara analisis bagaimana PSSI, bagaimana Pak Erick Thohir itu memanjakan Sinteyong. Dimanjakan? Ya, dalam tanda kutip saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Uang atau apa deh? Ya, perlakuan, fasilitas, support. Ya kalau memang dia hebat kenapa enggak? Bukan soal hebat, yang justru harus menunjukkan hebat tuh pelatihnya dulu. Tapi kalau kita bandingkan dengan pelatih-pelatih tim nasional sebelumnya, itu belum pernah ada yang dapat fasilitas sehebat Sinteyong. Naturalisasi misalnya, kan nggak ada yang sebanyak ini. Menurut Anda memang pelatihnya hebat, Sinteyong ini hebat atau tidak? Nah, makanya harusnya diuji. Peki apa sih, Cok? Kok pengamat apa penghambat sih? Goblok. Gue udah gak ngerti lagi sih sama nih orang. Bener-bener aneh lah, pokoknya kayak udah di luar nalar kita sebagai pecinta timnas gitu. Statement-statement yang disampaikan tuh nggak menggambarkan kalau dia ingin melihat timnas mengalami kemajuan. Iya. Banyak statement-statement aneh, tapi gue kutip beberapa statement yang mungkin paling absurd menurut gue. Ini yang pertama yang menurut gue absurd banget. Kita sedang menguji kualitas Sinteyong. Kita mau lihat kalau disuapin terus sama Erick Thohir, enak betul Sinteyong. Itu statement pertama yang menurut gue aneh banget, karena aneh aja gitu, seolah-olah dia tuh nggak ikhlas kalau Sinteyong itu bener-bener diservis dan dimanja oleh Erick Thohir gitu. Padahal ya wajar menurut gue, namanya Sinteyong harusnya senang ya. Sedangkan Erick Thohir itu ketua federasi, jadi ya wajar aja kalau ketua federasi ngasih servis terbaik buat pelatih tim nasional gitu loh. Itu fisiknya lemah dan sebagainya. Kenyataannya semua terbantahkan di Piala Asia usia 23 itu. Nah, itu statement keduanya yang menurut gue aneh juga. Dia tuh pasti nonton Liga 1. Gak mungkin gak nonton. Dan lu lihat pemain Liga 1 ataupun di Liga 1 itu, kalau udah menit 70, lo lihat sendiri, permainan tuh udah aneh banget. Masih ngaco, crossing gak nyampe, lari ngos-ngosan. Dan memang itu faktanya bahwa pemain-pemain Liga 1 ataupun intensitas Liga 1 tuh stamina dan fisiknya nggak sebagus pemain-pemain yang ada di timnas gitu. Kemarin waktu di acaranya Sport 77 ditanya Mamat, dia jawab gara-gara pelatih Liga 1. Aduh, gue absurd banget. Tidak konsisten dia. Ini baru statement yang kedua yang menurut gue paling absurd. Jadi publik bola kita terbelah antara pro naturalisasi, anti naturalisasi, pro STY, lokal pret. Jadi seperti Coach Aji ini kadang dianggap rendah oleh publik. Ini jadi statement selanjutnya menurut gue aneh. Dia bilang publik bola kita terbelah jadi pro naturalisasi dan anti naturalisasi. Setahu gue kalau terbelah itu ya 30%, 70% atau 50%, 50% gitu kan. Tapi ini kan enggak, 95% atau 90% lah masyarakat bola Indonesia itu ya pro naturalisasi. Karena memang kita nonton timnas bertahun-tahun, baru ya 2 tahun 3 tahun belakangan ini kita puas terhadap permainan timnas yang semakin meningkat. Setuju, apalagi digencarkannya naturalisasi pemain keturunan ini memang ya ada hasilnya sementara ini untuk mengangkat kualitas tim, mengangkat kualitas permainan gitu. Dan hanya ya nggak sampai 10% lah masyarakat bola Indonesia yang benar-benar nggak senang atas proses naturalisasi itu gitu. Kalau 10% yang nggak senang itu juga kalau Indonesia mencetak gol, main, menang, dan yang cetak gol pemain naturalisasi juga gua rasa tetap bersorak. Kecuali emang orang yang satu ini nih, Indonesia golin, waktu lawan Vietnam tuh waktu live Sport 77 dia malah diem doang. Kocak. Poin kedua, dia bilang ada pro STY dan local pride. Terbelah itu, balik lagi kayak gue bilang, terbelah itu 50%, 50% atau 30%, 70%. Ini kan udah jelas-jelas masyarakat bola Indonesia hampir 95% bahkan 99% pro STY, puas atas kinerja STY, puas akan prestasi yang STY ukir buat timnas Indonesia gitu. Dan hanya 1% orang-orang kayak dia ini yang anti STY dan local pride bisa dibilang. Jadi aneh kalau dia bilang gara-gara ini publik bola kita jadi terpecah, terbelah antara pro naturalisasi, pro STY dengan anti naturalisasi dengan local pride. Itu menurut gua nggak make sense sih.
Karena yang nggak pro naturalisasi, yang nggak pro STY, ya cuma dia doang. Tolong sendiri. Dan di poin terakhir dia menyebutkan bahwa orang-orang seperti Coach Aji ini yang kadang dianggap nggak ada, dianggap remeh oleh masyarakat bola atau netizen bola Indonesia. Dia bisa ngomong gitu apa dasarnya gitu? Karena nggak ada netizen yang merendahkan Coach Aji Santoso, nggak ada netizen yang membawa-bawa Coach Aji, di tangan Coach Aji begini, nggak ada. Kayak timnas kita udah main bagus, ngapain kita fokus ke coach yang nggak ngelatih di timnas gitu? Ya kita fokus aja sama coach yang ngelatih di timnas, kita dukung terus STY dan staf pelatihan yang ada di timnas gitu. Intinya nih orang udah bener-bener menurut gue udah keluar dari jalur si kritiknya. Memang ada beberapa poin yang gue setuju soal pembinaan dan segala macamnya, tapi kritik dia ke STY itu aneh, bisa dilihat dari acara Hot Room tadi. Kalau kalian nonton, gue nonton tapi cuma sepotong-sepotong karena gue nggak kuat sih. Coach Justin gue salut banget, sabar banget ngadepin orang ini. Intinya buat kalian, anggap aja orang ini tuh adalah badut yang selalu menghibur kita di saat timnas menang. Anggap saja dia orang dari... Jadi satu-satunya orang yang nggak seneng timnas kita menang terus, nggak seneng timnas kita maju. Gangguan khusus. Jadi untuk gue, anggap aja sebagai hiburan lah. Ya. Terus ya kita challenge, ketika tanpa Nathan Chuaon, apa yang akan dilakukan oleh Sinteyong? Gue yang ngerti sih sama pola pikir Bung yang satu ini. Kok bisa dia bikin malu diri dia sendiri dengan pola pikir anehnya itu? Dengan logika anehnya dia itu. Logika gue ngawur. gak sampai paham sih. Gak masuk dia challenge itu gimana deh? Gelaran di laga uji coba, Sintayong yang coba-coba, kalah dibacotin. Giliran di laga resmi, di turnamennya resmi, lu suruh coba-coba buat ngebuktiin kualitas dia. Dia kurang, Sintayong tuh kurang ngebuktiin apa lagi dah. Ini ya, gua analogin sederhana aja ya, Bung Toel. Contoh, kita ambil Belgia aja deh. Belgia nih. Lo bilang waktu di Belgia di laga resmi misal Euro, terus lo bilang tuh ke pelatih Belgia, lo kalau bisa nggak usah mainin Kevin De Bruyne deh, biar gue tahu kualitas lo tuh gimana. Emang logikanya gitu? Kan enggak, namanya pelatih ya butuh pemain. Aduh. Sabar banget. Sama ini nih analogi satu lagi nih, yang bilang, gue pernah sempet dengar lo bilang lawan Vietnam ini menang gara-gara Sintayong apa gara-gara naturalisasi terakhir? Nggak, konsepnya nggak gitu. Pemain sama pelatih itu ya satu tim, mereka saling ngebutuhin. Gue kasih contoh, kemarin City waktu Kevin De Bruyne cedera, Pep gimana? Performa City gimana tuh? Dia sempet tuh beberapa pertandingan nggak menang, nggak ada Kevin De Bruyne waktu dia cedera. Terus lo bilang Pep jelek, pelatih jelek? Ya enggak. Logikanya kan Pep butuh Kevin, strateginya Pep itu lebih maksimal dijalanin Kevin, lebih cocok gitu sama Kevin. Gitu nggak logikanya? Itu logika sederhana doang. Coba arti pola pikir lu. Capek deh. Bung Toel. Ngerti dah. Sehat-sehat dah. Kalau Anda memang pelatihnya hebat, Sintayong ini hebat atau tidak? Nah, makanya harusnya diuji gitu. Kan udah diuji, udah berapa tahun contoh kayak begini. Kan saya bilang tadi, memanggil kembali Nathan Chuaon apresiasi lah, itu upaya. Tapi harusnya kita challenge, ketika tanpa Nathan Chuaon, apa yang akan dilakukan oleh Sinteyong? Nggak maksimalkan pemain yang dibawa. Kan sudah. Kan ada Arkan Fikri, ada Justin Hubner. Bisa nggak dia memformulasikan? Enggak, target itu tercapai kan? Pasti. Oke. Tapi kan ada yang berhasil, kalau ada kita yang mau tidak, secara sepak bola mau mendalami, test case besok. Cuma di sini yang saya sayangkan adalah kenapa tayangan-tayangan seperti ini dilakukan ya pada saat timnas kita sedang berjuang, pelatih, pemain sedang fokus untuk pertandingan di hari Jumat. Dan yang lebih saya sayangkan, media-media ini tetap memanggil salah satu yang saya bilang pengamat abal-abal ini yang hanya menimbulkan kontroversi. Dia bukan pengamat bang, dia penghambat sepak bola Indonesia. Berbagai macam
tanggapan dia terkait Sintayong pada khususnya yang selalu dia kritik, ya. Bahkan tadi dia bilang timnas kita sudah mencapai target, ya. Dia maunya ketika melawan Korea adalah satu pertandingan untuk uji coba bagaimana Sintayong tanpa seorang Nathan. Dia maunya Arkan Fikri, ya, Arkan Fikri dan Justin Hapner. Dia mau lihat apakah Sintayong mampu meracik permainan itu tanpa Nathan. Maunya seperti itu, ya. Saya bilang ini apa ya, pengamat ini heran saya lihat, ya. Pengamat Di abal-abal. pertandingan sebesar ini dia ingin mengetes kualitas dari seorang pelatih, ya. Ini bukan friendly match. Pakai otak lah sedikit, Toel. Ini bukan friendly Otaknya match sudah kosong yang si lu bisa Toel atur ini. sesuka lu, ya. Ini big match loh, lawan Korea Selatan. Ya kali kita tidak tampil full team, ya. Nathan Cho datang atau tidak datang, ya, pertandingan ini akan tetap digelar. Sintayong akan tetap meramu strateginya tanpa Nathan, ya. Jadi tidak ada kata bahwa di tes match ini adalah sebuah tes tanpa Nathan. Tidak begitu. Lu punya otak di mana, Toel? Astaga. Gua bilang tolong media-media, ya. Tolong sekali lagi untuk semua media-media, jangan mengundang atau jangan memberi panggung kepada orang ini lagi. Orang ini sudah jelas-jelas ingin memecah belah, ya. Ingin memecah belah masalah sepak bola, ya. Dikala pengamat-pengamat lain positif tentang Sintayong, hanya dia yang terlalu banyak mengkritik, ya. Sedangkan perjalanan timnas kita, semua masyarakat sepak bola tahu, rata-rata semua fans sepak bola itu tahu bahwa kita sedang dalam tren positif, ya. Masalah naturalisasi terus dikorek oleh Toel ini, ya. Saya juga heran, media-media masih mengundang orang-orang seperti ini. Tolonglah, ya, buat semua rekan-rekan fans sepak bola, tolong, atau media-media tolong tidak usah memberikan panggung kepada orang-orang seperti ini, ya. Dia ini hanya ingin memecah belah, ya, memprovokasi orang, ya, agar orang tidak simpati kepada pelatih ini, pelatih Sintayong, ya. Bahaya ini orang. Ya, teman-teman, saya boleh membuat sebuah kesimpulan terkait dengan pernyataan si Toel di acara Hot Room Metro TV bahwa sebenarnya si Toel ini secara tidak langsung mengatakan bahwa PSSI sebelum zamannya Bapak Erick Thohir itu sangat amburadul. Itu poin pertama. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena Toel merasa cemburu di mana saat ini PSSI sangat manja dengan Coach Sintayong. Manja yang positif, ya, dalam hal ini mensupport apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Tentunya terkait dengan para pemain diaspora, mendatangkan para pemain keturunan yang berada di luar negeri untuk bisa bergabung bersama tim nasional Indonesia. Kemudian pada poin kedua, ketika dia mengatakan bahwa kita seolah-olah merendahkan pelatih lokal, yang dia ambil contoh tadi adalah Coach Aji Santoso. Saya kira pernyataan seperti ini sebenarnya berawal dari ucapan si Toel yang mengatakan bahwa kita ini seperti tidak menganggap pelatih lokal. Itu kan pancingan dari dia sendiri. Lalu poin ketiga, dia saya melihat, ya, si Toel ini dia bukan pengamat sepak bola. Dia lebih kepada penghambat sepak bola. Dan tentunya orang ini lebih tepatnya kita sebut sebagai pengamatnya Coach Sintayong.
Jadi yang dia amati itu adalah Coach Sintayong, bukan soal permainan Indonesia. Dia masih meragukan kualitas dari Coach Sintayong. Ini yang menurut saya sangat tidak masuk akal kalau kita berpikir secara nalar atau logika yang sehat. Perlu pembuktian apa lagi Coach Sintayong terhadap si Towel ini? Kalau mau berbicara soal kualitas dari pelatih Sintayong, saya kira dia sudah buktikan ketika dia mampu membawa Korea Selatan ikut Piala Dunia. Dan walaupun tidak lolos ke babak selanjutnya, tetapi di pertandingan terakhir dia berani membawa Korea Selatan itu mengalahkan juara bertahan Jerman. Ini saya kira merupakan sebuah prestasi. Lalu prestasi macam apa yang diinginkan oleh seorang Towel ini? Ini cocoknya ini orang kita buat apa ya si Towel ini? Dia memberikan sebuah pengamatan yang di luar nalar. Baik teman-teman, sekira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.